Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sahabat matematika. Bertemu lagi pada channel yang mantap dan cerdas ini. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan bagian yang ketiga. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja kita check it out. Oke, jadi pada video ini saya akan membahas tentang poin yang D, syarat dua segitiga sebangun. Untuk poin A, B, dan C sudah saya bahas pada dua video sebelumnya ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang syarat dua segitiga sebangun. Oke, seperti apa pembahasannya? Ayo langsung aja. Syarat dua segitiga sebangun. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama. Yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Nah, agar dapat dikatakan dua buah bangun segitiga saling sebangun, maka cukup pilih salah satu dari ketiga kondisi ini yang memungkinkan. Apakah kondisi yang pertama, atau kondisi yang kedua, atau kondisi yang ketiga. Jadi tidak perlu ketiga kondisi ini harus terpenuhi semua. Cukup salah satu saja yang terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa dua segitiga tersebut itu saling sebangun. Oke, sekarang kita bahas per kondisi satu-satu ya. Dari kondisi pertama dulu. Oke, kondisi pertama. Perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama. Oke, di sini ada dua segitiga. Segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, yang dimaksud dengan perbandingan ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama itu artinya setiap sisi-sisi pada segitiga ini dan segitiga yang ini yang bersesuaian itu perbandingannya harus sama. Maka di sini yang bersesuaian adalah sisi DE dengan sisi AB. Nah, maka sisi DE dibandingkan dengan sisi AB atau sisi DE per AB itu nilainya harus sama seperti sisi EF dibandingkan dengan sisi BC atau EF per BC. Dan juga harus sama nilainya dengan sisi FD dibandingkan dengan sisi CA atau FD per CA. Maka perbandingan ketiga sisi ini yang saling bersesuaian itu nilainya harus sama. Ketika perbandingan ketiga sisi ini terpenuhi, maka dapat dikatakan dua segitiga ini adalah saling sebangun. Ini kondisi yang pertama ya. Sekarang kita cek kondisi yang kedua. Kondisi kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, misalkan ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, maka sudut-sudut yang saling bersesuaian, dua saja ya, dua pasang sudut yang bersesuaian, itu besarnya harus sama. Maka dapat dikatakan dua bangun ini atau dua segitiga ini sebangun. Ya, misalkan sudut A itu bersesuaian dengan sudut D. Maka besar sudut A harus sama dengan besar sudut D. Dan sudut B itu bersesuaian dengan sudut E. Maka besar sudut B itu harus sama dengan besar sudut E. Jika dua pasang sudut yang saling bersesuaian nilainya sama, maka dapat kita katakan dua segitiga ini saling sebangun ya. Segitiga A dengan sudut A harus sama dengan sudut D, sudut B harus sama dengan sudut E, gitu ya. Ambil dua sudut saja yang sekiranya memungkinkan dapat dicari sudutnya, gitu ya. Oke, ini untuk kondisi yang kedua. Sekarang kondisi yang ketiga ya. Sekarang kondisi yang ketiga. Perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Oke, misalkan di sini kita ada dua segitiga
Ya, seperti biasa segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, misalkan dikatakan kondisi ketiga adalah perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama. Misalkan kita ambil di sini pasangan sisi AB dengan DE ya. Pasangan sisi AB dengan DE dan pasangan sisi AC dengan DF. Maka perbandingan sisi DE dibandingkan dengan AB itu harus senilai dengan sisi DF dibandingkan dengan sisi AC. Atau penulisannya DE per AB sama dengan DF per AC. Dan satu sudut yang diapitnya, maka sudut yang diapitnya kan ini ya, sudut D. Antara sisi DE dan sisi DF, maka sudut yang diapitnya adalah sudut D. Dan antara sisi AB dengan sisi AC, sudut yang diapitnya adalah sudut A. Ini nilai sudut A dan sudut D harus sama. Nah, seperti ini contohnya ya. Oke, ini untuk kondisi yang ketiga ya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Contoh 1.4, perhatikan gambar di samping. Wah, ini ada gambar segitiga ya. Ada segitiga ADE dan ada segitiga ABC. Pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Ini adalah lambang sebangun. Oke. Untuk membuktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, nah, dengan kasus seperti ini, gambar seperti ini, maka kita bisa memakai kondisi 2 saja ya. Yaitu kondisi 2 adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Kita akan mencari dua pasang sudut yang bersesuaian antara segitiga ABC dan segitiga ADE, ya, sudut yang bersesuaian, kemudian mereka sama besar, dua pasang sudut. Oke. Kita akan mencari pasang sudut yang pertama, pasangan sudut yang pertama. Nah, untuk memudahkan mencari pasangan sudut yang pertama, kita akan memecah segitiga ini dulu ya. Jadi, segitiga ADE itu sebenarnya adalah gabungan dari segitiga ADE digabung dengan segitiga ABC. Nah, segitiga ABC ini disatukan dengan segitiga ADE sehingga membentuk seperti ini ya. Jadi, ini segitiga ABC-nya ini disatukan ke sini ya, disatukan dan membentuk seperti pada gambar pada soal ini. Nah, itu artinya bahwa sudut A pada segitiga ADE itu berhimpit dengan sudut A pada segitiga ABC ya. Mereka sudut A yang di sini dengan sudut A yang di sini itu saling berhimpit. Yang artinya adalah sudut A ini dengan sudut A yang ini adalah bentuknya sama. Dan dapat dikatakan bahwa sudut A yang ini dengan sudut A yang ini adalah dengan besar sudut yang sama gitu. Maka kita dapat ya pasangan sudut yang pertama adalah sudut BAC. Nih, sudut BAC. Oh, yang ini nih sudutnya ya. Nih, sudutnya yang ini. Sudutnya yang ini ya nih. Dengan sudut DAE, DAE. Oh, yang ini. Dia adalah berhimpit. Maka besarnya pasti sama. Jadi dua sudut yang saling berhimpit itu besarnya pasti sama. Maka dapat kita katakan bahwa sudut A yang di sini dengan sudut A yang di sini itu besarnya sama. Atau dengan kata lainnya, sudut BAC itu sama dengan sudut DAE. Oke, ini adalah pasangan sudut yang pertama yang kita temukan. Sekarang kita harus menemukan satu pasang sudut lagi agar dapat memenuhi kondisi yang kedua. Oke, untuk pasangan sudut yang kedua, kita bisa ambil sudut ACB dengan sudut AED. Nah, coba sekarang kita perhatikan bahwa sudut ACB itu yang ini dan sudut AED itu yang ini sudutnya. Nah, atau ini bisa kita sebut sudut C, ini sudut E ya. Bahwa sudut C dan sudut E itu adalah sudut yang saling sehadap. Menghadap sini ya. Nah, ini juga menghadap sini. Sudut saling sehadap. Di mana sudut yang saling sehadap itu besarnya adalah sama. Ini adalah pembelajaran
garis dan sudut pada kelas 7 ya. Sehingga sudut C yang ini dengan sudut E yang ini besarnya adalah sama. Maka pasangan sudut yang kedua yaitu sudut ACB yang ini itu sama besarnya dengan sudut AED. yang ini. Karena mereka sudut saling sehadap. Maka kita dapat dua pasang sudut yang saling bersesuaian dan besarnya sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga ADE. Nah, karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ABC itu terbukti sebangun dengan segitiga ADE. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Ya, jadi sudah terbukti ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Nah, gambarnya masih sama, tapi di sini dikasih detail-detail panjang sisinya dan salah satu atau beberapa besar sudutnya. Oke, nomor 2, perhatikan gambar di samping. Yang A, tentukan panjang sisi DE. Oh, yang ini DE. Yang B, tentukan besar sudut ADE. Mana ADE? ADE. Oh, yang ini berarti. Dan sudut DAE. DAE. Oh, yang ini. Oke, kita jawab yang A terlebih dahulu ya. Oke, untuk menentukan panjang sisi DE, karena pada gambar ini kita tadi sudah membuktikan bahwa segitiga ABC dengan segitiga ADE adalah sebangun, maka untuk mencari panjang DE kita bisa memakai konsep kesebangunan ya. Artinya, kita akan membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, oke? Oke, di sini yang A ditanya panjang DE. Oke, kita cari sisi DE itu kalau sisi DE ini kan ada pada segitiga ADE. Oke, untuk pada segitiga ABC, sisi DE ini bersesuaian dengan sisi yang mana? Sisi DE itu bersesuaian dengan sisi BC. Maka bisa kita tulis DE per BC. Sama dengan, nah kita cari dua sudut lagi di antara segitiga ADE dan segitiga ABC yang sisinya saling bersesuaian tapi nilainya ada gitu. Oke, kita bisa gunakan untuk segitiga ADE kita bisa gunakan sisi AE dan untuk segitiga ABC kita bisa gunakan sisi AC sehingga AE banding AC. Nah, oke, di mana AE ini kan adalah jumlah panjang AE ini. AE ini adalah jumlah dari AC ditambah CE. Maka bisa kita tulis AE-nya ini kita ganti jadi AC tambah CE, gitu kan? Karena berdasarkan fakta pada gambarnya bahwa panjang AE itu adalah AC ditambah CE. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. BC adalah 5 nilainya, kemudian AC nilainya 4, CE nilainya 8, kemudian AC nilainya 4. Nah, ini kita jumlah dulu 4 tambah 8 ya. Maka 12 hasilnya. Kemudian setelah sampai sini ini kita kali silang ya. Kita kali silang. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, ini hasil kali silangnya ya. Oke, DE kali 4 adalah 4DE, 12 kali 5 adalah 60. Kemudian mencari DE adalah 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 itu dapat 15. Sehingga panjang DE adalah 15 cm. Oke, ini untuk yang mencari DE. Sekarang kita akan mencari besar sudut ADE dan DAE. Oke, pertama kita akan mencari besar sudut ADE. Mana ADE ini? ADE. Oh, yang ini berarti ya. Nih. ADE itu yang ini. Nah, ini ADE. Oke, untuk besar sudut ADE itu dia sehadap dengan sudut ABC. Yang mana ABC adalah yang ini. Nah, maka dapat dikatakan bahwa sudut ADE karena sehadap dengan sudut ABC, maka sudut ADE itu besarnya sama dengan sudut ABC. Sehingga sudut ADE
ini nilainya adalah 70 derajat juga gitu. Nah, seperti ini kira-kira. Maka sudut ADE adalah 70 derajat ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari besar sudut DAE. Nih. Oh, DAE yang ini sudutnya nih. Sudut DAE. Oke, saya tandai dulu sudut DAE. Ini dia nih, sudut DAE. Nah, untuk mencari sudut DAE, kita menggunakan jumlah sudut segitiga. Karena sudut yang ini sudah diketahui 45 dan sudut yang ini juga sudah kita ketahui 70 derajat, maka untuk mencari sudut A, karena sudut A ini tidak sehadap dengan sudut D dan juga tidak sehadap dengan sudut E, maka ini tidak bisa menggunakan persamaan. Persamaan dengan sudut yang sehadap. Sehingga sudut A ini atau sudut DAE ini harus kita cari dengan cara rumus penjumlahan 3 sudut segitiga ya. Nah, jumlah sudut segitiga untuk ketiga sudut yang ini, sudut D ditambah sudut E ditambah sudut A, jumlahnya adalah 180 derajat. Ini berlaku untuk seluruh segitiga ya. Jadi, jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Nih, yang ini sudut yang ini dijumlah dengan yang ini, dijumlah yang ini totalnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja nilainya. Untuk sudut DAE itu yang ditanya, maka kita diamkan saja. Untuk sudut AED itu besarnya 45, maka bisa kita ganti dengan 45. Kemudian ADE itu besarnya 70 derajat, kita ganti jadi 70 derajat. Nah, setelah sampai sini, 45 bisa kita jumlah dengan 70. Ya, 45 bisa kita jumlah dengan 70. Maka kita jumlah dapat 115. Kemudian, karena kita ingin mencari sudut DAE, kita akan mencari sudut DAE, maka 115-nya pindah ke ruas kanan. Nah, yang awalnya penjumlahan maka jadi pengurangan. Sehingga sudut DAE adalah 180 derajat dikurang 115 derajat. Nah, hasilnya adalah 65 derajat. Maka sudut DAE adalah 65 derajat. Oke, itu dia ya jawabannya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita tentang materi kesebangunan dua segitiga. Setelah ini ada soal latihan, silakan kamu kerjakan dan jangan lupa taruh jawaban kamu di kolom komentar. Oke, saya Rai pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.